Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ala sayyidi waladi Adam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afshahul lisan. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Ibu-ibu jamaah rahimahullah, pagi hari ini kita sudah sampai surah Al-Balad nggih. Biar seperti Ustaz Brian baca dulu 5 ayat. Selesai nanti 5 ayat lagi. Sampai nanti azan menjelang azan zuhur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Dah 5 ayat dulu. Surah Al-Balad. Balad itu artinya negeri. Surah ini termasuk Makiyah. Makiyah itu turun di Mekah sebelum hijrah. Tentang negeri. Yang dimaksud negeri ini Mekah, bukan Indonesia. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah demi kota ini. Sungguh aku bersumpah demi kota ini. Kota mana? Kota Mekah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Baitul Atiq, rumah tua, yaitu Ka'bah. Ka'bah itu disebut Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah. Kadang orang berpikir Mekah, Ka'bah, pemandangannya kok tidak indah. Apalagi zaman dahulu, gunung. Justru karena itu orang kalau ke sana betul-betul niatnya ibadah lillahi ta'ala. Justru karena itu luar biasanya Ka'bah sehingga orang dari penjuru dunia itu datang. Coba kalau misalnya daerah yang indah sekali, piknik, nanti dah bukan ibadah lagi, niatnya al-fiknik, belanja. Tapi sekarang justru ya godaan sekarang itu Mekah itu sudah tidak seperti dulu. Wah, bangunannya mercusuar, indah-indah. Sehingga kemudian ya mohon maaf, banyak jamaah haji, banyak umroh itu, jamaah umroh itu yang kemudian ke masjidnya itu mampir-mampir di toko-toko sampai lupa kalau udah komat. Ada lagi yang sholat di hotel, terus makmum kono kalah sekolah hotel ya ada. Di nilai ibadahnya, semestinya nilai ibadahnya. Hebatnya Mekah.
Ka'bah itu bangunan yang sederhana, batu hitam ditata, gak dicat. Tapi magnet yang luar biasa, jutaan orang mendatangi. Jamaah haji sekarang 2 juta lebih. Alhamdulillah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau bertempat di negeri ini. Di mana? Di Mekah. Nah, anehnya Mekah itu daerahnya gersang. Kalau kita lihat kebun kurma kan di Madinah nggih. Mekah itu gersang. Tapi buah-buahan itu banyak. Beli semangka itu 10 real aja gede banget, 5 real gede banget. Nah, buah-buahan komplit. Nah, Nabi tinggal di Mekah itu, daerah yang bawah. Dan itu panjer pusatnya dunia. Wa walidi wa ma walad. Wa walid, dan demi walid, bapak, wa ma walad, dan anaknya. Bapak itu siapa? Adam. Anaknya siapa? Iya, manusia sedunia. Kan? Kita kan anaknya Adam. Ya masanya cucu gitu loh. Dalam orang itu kan kalau lu mesti anak-anak belum ngumpul, ya cucu masuk dianggap anak. Dari Adam yang satu diciptakan Hawa dari tulang rusuk. Yang diciptakan dari tulang rusuk cuma Hawa. Ibu-ibu tidak diciptakan dari tulang rusuk suami. Loh, kalau orang nikah 3-4 kali itu terus rusuknya siapa? Makanya kalau orang sedang pacaran kan, ku tercipta dari tulang rusukmu. Enggak. Ngerti-ngerti ya. Itu kan lagu zamannya Bu Hikayat masih muda dulu. Nah ini. Belum lagi kalau laki-laki istrinya banyak, habislah rusuknya. Dari Adam satu tulang rusuknya diambil, rusuk kiri dekat jantung, karena rusuk itulah yang melindungi jantung hati. Nah, maka wanita itu meskipun kecil tapi melindungi suaminya gitu. Dari mana? Nafsunya dari kemana-mana gitu. Lalu beranak pinaklah, menjadi banyak sekali, bermiliar-miliar, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, yang insya Allah besok Selasa ngumpul diwakili jamaah haji di Arafah. Kabeh anake Mbah Nabi Adam, semua pakai pakaian ihram di tempat yang sama, tempat ketemuan dulu Nabi Adam dan Hawa. Jadi Nabi Adam dari langit diturunkan di India, Hawa di Jeddah. Maka Jeddah itu artinya nenek. Nah, waktu itu juga tidak bawa HP sehingga tidak bisa Sherlock. Cari mencari Adam, Hawa gitu. Kalau filmnya saya yang buat maksudnya. Ketemu di Arafah di Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Banyak orang sering mendaki gunung sana yang jomblo-jomblo minta agar dapat jodoh yang penuh kasih sayang. Yang agak nakal yang udah punya istri itu istrinya suruh ngamini, Allahumma zidni zaujatan sholihatan, ya Allah berilah tambahan saya zaujah yang sholihah. Istrinya nangis-nangis, amin, amin, amin. Sana menangis mengamini doa suami, di sini menangis karena doa suami terkabul. Nah, walidi wa mawalat, dari Nabi Adam
yang kemudian beranak pinak yang banyak sekali sampai hari ini, sampai hari kiamat. Anaknya macam-macam, anaknya Nabi Adam jumlahnya udah berapa miliar dengan bentuk tubuh yang berbeda, warna kulit yang berbeda, perwataan yang berbeda-beda. Ada yang ganteng sekali kayak Mas Brian, ada yang ganteng berkali-kali kayak saya. Lo kok ketawa tuh kayak agak nyindir gitu, nggak enak didengarkan itu. Nah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah, berpayah-payah, kangelan. Watak kita itu watak kangelan. Ibu-ibu lihat ayam telur mentes langsung anaknya mlaku-mlaku. Nek menungso bayi lahir ratus mlaku. Nunggu berapa bulan baru tengkurep, berapa bulan baru merangkak, berapa bulan baru berjalan. Coba makannya. Lihat ayam makan, padi langsung dimakan selesai, jagung langsung dimakan selesai. Manusia enggak. Padi itu harus dijemur dulu, lalu digiling dulu, lalu direbus dulu, ditanak dulu. Prosesnya kan panjang loh. Mau ibu-ibu makan padi? Nggak mau kan? Nah, semuanya itu manusia itu sejak roh ditiupkan itu payah, ibunya itu payah. Betul, nyamual, nyidam, yang diinginkan yang tidak ada. Musim durian minta rambutan, musim rambutan minta kelengeng, minta salak, itu aneh-aneh. Masih mending tetangga saya nyidam kok minta nasi kenduri, itu repot itu. Bingung suaminya. Pokoknya aku pengen sego kenduri, ra ono sik ngundang. Kalau serah sayang aku yo, ya. Dicurhati saya hanya bisa ikut bersusah payah. Nah, manusia. Dari dalam perutnya itu udah problemnya macam-macam. Nanti melahirkan juga susah. Jalan satu-satunya kecil sekali. Nah, lahir susah. Nanti merawatnya juga susah. Nanti hidupnya juga payah terus. Nggak ada selesainya. Maaf orang ini sok nek wis rampung rak leren rak legok. Ya ndak berleren, ada tugas lagi gitu loh. Iya kan? Lah ibu-ibu ini sok nek wis anake gedhe rak yo penak. Anake gedhe larang ragate kuliah. Yo capek lagi. Sok nek anake lulus kuliah rak penak. Penak apa? Ngrabeke ragat njaluk ning gedung Sagraga Sabah yo mahal lagi yo. Sesuk nek wis rapi rampung rak penak. Mantune babaran kon ngomong putu yo payah lagi gitu loh. Nah ini, tapi inilah kehidupan manusia. Diuji dengan kepayahan, dan kepayahan. Hidup itu adanya ujian. Selesai satu ujian nanti akan keluar ujian yang lain. Sampai meninggal dunia itu tidak akan pernah selesai ujiannya. Iya. Nah, kuliah waktu kuliah nek lulus rak penak. Begitu lulus menyandang titel S PNS, pengangguran namanya Safi, ya betul. Nanti ngelamar kerja, dapat kerjaan, pakai tes dan sebagainya, baru masuk 2 hari itu ngitung tanggal abangnya. Piro, ya Allah, ini manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sejak roh ditiupkan sampai besok nyawa dicabut yo enenge repot lan repot. Jadi kata orang cari zona nyaman, senyaman-nyamannya ya tetap repot. Dulu ndak bisa makan apa-apa karena ndak
punya apa-apa, sekarang tidak bisa makan apa-apa karena tidak boleh makan apa-apa. Lah ya kan, dulu mau makan enak, tidak ada uangnya, sekarang harus tersedia semuanya. Pak, kolesterol, pak, hati-hati gitu, tidak ada habisnya. Ya, itulah manusia. Dulu lemah, nanti akan kembali menjadi lemah lagi. Itulah siklus manusia. Ya akhirnya setelah sepuh, ya tidak seperti ketika masih muda. Saya yang masih muda aja kayaknya udah beda dengan ketika masih umur 17 tahun dulu. Nek perasaan saya masih 24. Lihat kalender dan lihat KTP ternyata 47, ya Allah. Tidak terasa, Bu. Tahun 82 83 itu saya masih mengaji alif, fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a, i, u. Itu tahun 82 83. Alif fathah a, kaf dhammah ku, aku, sin dhammah su, kaf fathah ka, su, ka, kaf fathah ka, mim dhammah mu, kamu gitu. Itu tahun 82 83. Tahun 2023 saya udah mulai mengajar ngaji. Tahun 2023 ganti anak saya udah ngajar. Ternyata apa? Siklus waktu itu cepat berlalu. Kayaknya saya itu SD belum lama. Kok sekarang istri Kak kok wis pengen mantu durung. Nah, ini payah, repot. Nikahkan anak saja itu kalau manusia itu ribet. Sandangane, kostume, jase pesen nang ndi, terus engko nganggo surjan apa nganggo jubah apa nganggo apa gitu. Nyewa nang ndi kan ribet. Itu tapi begitu manusia. Repot? Iya, seneng repot. Nek ra repot malah galau. Ketap-ketip ngopo iki bingung aku lah. Makanya orang suka cari kesibukan. Nek begitu sibuk pengen liburan. Bahkan kalau ndak bejo itu di akhirat lebih repot lagi. Tapi kalau bejo ya maksimal sampai ajal. Bar iku penak. Dah kubur sampai akhirat penak. Nek ndak bejo repot daiman abadan, repot selama-lamanya. Ayah sabu alla yaqdiru ali ahad. Ayah sabu, apakah ayah sabu manusia itu mengira alla yaqdiru alai ahad, bahwa tidak ada siapapun yang kuasa padanya. Apakah manusia yang penuh dosa itu nganggap bahwasanya tidak ada Allah yang kuasa untuk menghukumnya? Kan orang berbuat dosa, berbuat nista itu karena dia tidak ada keyakinan dalam hatinya bahwa dia akan dapat balasan. Makanya adigang, adigung, lan adi gunung sewenang-wenang. Andai kata dia itu yakin dengan balasan yang akan diterimanya jika dia berbuat maksiat, pasti mereka tidak akan maksiat. Orang itu zolim pada orang lain karena melihat yang dizolim itu lemah. Coba seorang kopral berani dia marah-marah jenderalnya. Jenderal itu enak-enak saja asal perintah gitu, tidak berani. Karena yang dihadapi lebih kuat. Orang zalim itu karena yang dihadapi itu dipandang lemah. Ada seorang suami kok berani menyiksa istrinya karena ia memandang istrinya lemah. Coba istrinya kuat ahli karate, banting ya jatuh beneran. Iya kan? Lah ketika orang berbuat zalim itu dia nganggep wah ben lemah, tidak ada apa-apanya. Dia nganggap tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghukum dia, membalas dia.
Ini penting bahwa kita harus yakin bahwa apapun yang kita kerjakan itu Allah sudah menyiapkan balasannya. Karena Allah sudah menyiapkan balasannya, maka berbuat baik tidak perlu kita mendengar ucapan terima kasih. Matur nuwun luweh ora yo luweh. Kadang-kadang kita kecewa. Numpang ora menehi bensin, ora muni matur nuwun, ngono kok ya urip. Padahal apa? Kita kan udah yakin Allah akan kasih balasan. Sehingga apa? Apapun reaksi orang, kita berbuat baik, kok balasan dia jelek, malah kita tambah kebaikannya. Baikkan dalam apa? Membantu dia dan kebaikan dalam sabar menghadapi kejelekan dia. Maka kemudian orang kalau gitu dah hidup itu enak. Tidak butuh ucapan terima kasih. Seorang suami ngasih uang ke istrinya kalau tidak bilang terima kasih, tidak sakit hati. Santai. Nyadiknya duitnya. Di, nya. Kok ramatur nun, ya kalau hati gitu. Nah, kalau udah yakin Allah yang kasih balasan. Dah. Soalnya kadang orang berbuat baik itu balasannya kurang enak loh. Bener. Misalnya saja Bu Hikayat dari Magelang bawain teman-teman ngajinya itu duren, tapi cilik-cilik. Duren kok sak upil-upil langsung. Mutasi duren kok sak upil-upil jere Bu Hikayat endi ana upil sak duren-duren. Kadang-kadang orang berbuat baik itu balasannya kurang baik itu ya biasa kan. Sering terjadi. Maka sering orang itu kalau utang itu wah bahasanya sehalus sutra. Mbok estu niki Bu. Kula ngapunten badhe ngambil atas kedhik mawon mangke insyaallah mangke bar bodho besar niki nang kula lunasi. Dipinjami. Begitu dipinjami itu habis lebaran menghitung hari detik demi detik gitu. Di WA ndak dijawab. Centang biru kok gak dijawab. Ditelepon malah di reject. Telepon lagi malah diblokir. Apik balese elek. Tetap Allah itu mempunyai balasan bagi orang yang berbuat baik dengan pahala dan orang yang berbuat buruk dengan dosa, surga dan neraka. Maka kemudian kita ya takut berbuat buruk karena yakin neraka menantimu. Di penantian api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena ini turun terkait dengan Ubay al-Asad bin Ka'bah yang orangnya itu sangat sombong, pamer dengan kekuatannya. Pamer dengan kekuatannya. Ada orang namanya Adim. Itu diletakkan di bawah kakinya. Hei, siapa yang mampu mengerjakan saya? Enggak, kita itu bukan makhluk yang kuat. Kita itu makhluk yang tetap memiliki kelemahan. Sekuat-kuatnya manusia ada kelemahannya. Dulu ada seorang petinju. Petinju yang menang terus. Sumbernya gini. Mana yang bisa mengalahkan saya? Bahkan Tuhan pun tak mampu mengalahkanku. Wes, sombongnya wes jan. Saingan mbek Firaun. Bahkan Tuhan pun tak mampu mengalahkanku. Allah punya balasan. Dia antem ngledak KO, wis ora apa-apa. Loh, ndak ada. Kekuatan manusia itu terbatas.
Yo kekuatannya terbatas, waktunya juga terbatas. Yo senom lah, gagah kuat. Engko 70 tahun selidingan truk masuk angin. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu orang kafir berkata ahlaktu malal lubada. Aku telah menghabiskan, aku telah menghambur-hamburkan harta. Entek-entekan. Jadi orang-orang kafir dulu itu menghabiskan uang untuk apa? Untuk memusuhi dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entek-entekan. Ada yang menafsirkan bahwasanya orang-orang kafir itu membanggakan lewis entek duit oke. Bangga. Kadang-kadang orang kan gitu. Bangga mangane entek semene. Bangga mobilnya pajeke semene. Ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah ia mengira tidak ada yang melihatnya? Artinya apa? Allah itu selalu melihat. Untuk apa orang menginfakkan hartanya. Orang sering menganggap bahwa apa yang dilakukan itu tidak ada yang tahu. Orang korupsi itu kan mungkin dia mikir rak yo ora keconangan. Padahal Allah Maha mengetahui. Dan itu khabir. Khabir itu kalau di dalam Quran tersebut dikatakan Mas Brian, Maha peneliti. Khabir itu mengabarkan. Jadi gini, orang berbuat maksiat itu nanti ada rekam jejaknya. Ada rekam jejaknya. Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu kan iri pada Nabi Yusuf, ya kan? 10 orang iri pada Nabi Yusuf. Kenapa? Nabi Yusuf ini ganteng, api, sayang abai. Nah, karena iri malu mereka mencoba membuang Nabi Yusuf. Buang, mau dibunuh sebenarnya. Waktu Yusuf jangan bunuh, buang aja di tengah hutan sana. Nanti kita ajak main-main gitu, bilang sama Abah, nanti kita bajunya di dengan darah binatang apa gitu. Oke. Dah Nabi Yusuf buang, tapi bajunya copot dulu. Habis copot terus dilumurin darah. Ayah, Abah, Yusuf dimakan serigala apa? Tapi aku mendelok nih. Dipangan serigala kok. Klambine ora suwek. Apik men serigalane iki. Jadi kejahatan apapun sebenarnya meninggalkan bekas. Contoh lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan dipanggil oleh majikannya Zulaikha. Nah, pintu kamar Zulaikha itu dalam sebuah riwayat lapis 7. Kamar, pintu, lapis oke. Wes dalam kamar berdua. Hai talak. Hai talak itu kalau bahasa di Papua kambio. Yusuf sini. Kira-kira Mas Brian, bukan Ibu. Kira-kira Mas Brian. Kalau wanita kok merayu laki-laki ki ambek nganggo jilbab apa ambek copot sandangan? Kira-kira melo yo. Mosok ambek nganggo mukena kan enggak mungkin toh. Nabi Yusuf lari. Padahal ghalaqat abwab, pintunya udah pada ditutup 7 lapis itu. Dan kamar itu tidak ada CCTV-nya. Sehingga apabila itu dilakukan, itu kita iya aman-aman baik lah. Kita saya juga tidak tahu kok kita Tapi Nabi Yusuf enggak. Nabi Yusuf lari. Dikejar sama Zulaikha. Candiak gegeri. Pret. Sobek bajunya. Pas gitu ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Bahasa Inggrisnya apa? Suddenly, lupa saya. Nah, majikannya datang. Loh, Pak, aku mau diperkosa Yusuf. Nggak ada saksi. Nggak ada orang lihat. Terus gimana Yusuf membela dirinya? Karena lazimnya itu laki-laki
memperkosa. Tapi ndila ya ada jejak ditinggalkan apa? Bajunya yang robek mana? Wasata Saidun, saksi yang bertanya, bajunya yang robek mana? Kalau robek depan berarti Zulaikha yang benar. Yusuf niku ngarep memperkosa, Zulaikha nyakar-nyakar keneng klambine ngono lho. Kan gitu. Tapi kalau robek belakang, Yusuf yang benar. Yusuf lari, cek candak, wek mburine. Tengok, teng ting neng, suwek mburi. Keconangan ini. Yusuf bener, Zulaikha yang salah. Nah, pinter Zulaikha iki. Piye carane ben Yusuf radoh kunjur wae Mas, kunjur wae. Di penjara. Supaya apa? Lengili gampang cerak. Lu wanita ini pinter Mas Brian, akalnya 1000 dalam masa seperti ini. Nah, laki-laki itu kalah. Wong lanang pinter rak mingketoke akademike, dalam rumah tangga ya entek-entekan. Bener. Laki-laki itu jempol, Bu. Jual tanah cap jempol, ya kan? Kalau hebat diacungi jempol. Tapi pingsut tidak pernah kalah lawan kelingking. Nah, artinya laki-laki itu kalau sama istrinya ya samina wa'a tokna. Pernah dengar cerita Raja Fir'aun? Raja Fir'aun raja yang kejam ya, kejam. Membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel kan gitu toh. Nah, Yukabat ini nama bukan kok Siem Yusopo Yukabat. Itu ibunya Nabi Musa. Hamil melahirkan laki-laki. Ini kalau ketahuan mata-matanya Fir'aun genah dibunuh. Maka dihanyutkan di sungai Nil. Nah, kebetulan kok yang menemukan istrinya Fir'aun. Padahal ini maunya dijauhkan dari Fir'aun. Allah itu ya luar biasa kok. Yang menemukan istrinya Fir'aun. Ketika mau dibunuh sama Fir'aun, Asiyah tidak boleh. Jangan Kang. Kok Kang lah? Kayak Sunda aja. Jangan yang. Jangan Pak. Akhirnya apa? Nyatanya Fir'aun juga tidak membunuh Nabi Musa. Pinter-pinternya wong wedok, piye carane tetep pinter. Nah. Laki-laki ya pinter kuliah wae gawe skripsi iso disertasi iso. Ning omah takok ibujune ra iso jawab. Ya Allah. Ingat di dalam ujian tesis itu bisa jawab, kalau begitu di rumah tanya istri tidak bisa jawab. Ayah sabu alam ya ahad. Nah, setelah ini Allah memperlihatkan anugerahnya pada manusia. Nah, begini. Kalau kita menceritakan, mengungkit-ungkit pemberian pada orang lain tidak boleh. Tidak boleh. Kowe wis tak iki tidak boleh. Tapi kalau Allah boleh untuk mengingatkan nikmat Dia pada kita. Maka Allah punya nama Al-Mannan. Ayah sabu alayat oleh meruhat alam naj'allahu ainain. Bukankah telah kami jadikan baginya ainain, 2 mata. Walisanau wasyafatain, 1 lidah, 2 bibir. Wadainau najdain, kami beri petunjuk bagi dia 2 jalan. Jadi Allah mengingatkan, Allah itu udah kasih nikmat kita apa? Dikasih mata. Mata ini harganya mahal loh. Harganya mahal. Nyatanya kalau orang diminta korneanya, kamu mau saya ambil korneanya tak kasih uang 100 juta, itu tidak mau. Karena memang mahal. Belum biaya korneanya, coba operasi mata habisnya berapa kalau penyakitnya serius. Allah kasih gratisan mata. Bisa untuk melihat. Apa gunanya punya TV 24 in kalau tidak bisa melihat? Nah, itu nikmat Allah. Walisan wasyafatain, kasih lidah dan bibir sehingga bisa ngomong. Coba ngomong pakai lidah tidak pakai bibir, atau pakai bibir tidak pakai lidah, sulit.
Dengan ada lidah bibir kita bisa mengekspresikan. Andai kata kita tidak bisa ngomong, tidak bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan, ya sulit. Alhamdulillah ada lidah, ada bibir. Ada orang yang kerjaannya dari lidah dan bibir. Siapa dia? Pemain stand up komedi, pelawak, motivator. Itu kerjanya MLM. Napa? Modal lambe mawon. Tapi uangnya banyak. Dengar-dengar Cak Lontong itu per menitnya 1,5 juta. Kalau ibu tidak percaya, silakan besok kalau ulang tahun pernikahan undang Cak Lontong. Nah, bener apa enggak? Udah naik atau sudah turun? Kalanya per menitnya 1,5 juta. Padahal guru matematika 1,5 juta berapa bulan Mas Brian? Ngeles berapa bulan 1,5 juta itu? Ya Allah, ini disyukuri, dikasih bibir, dikasih lidah. Wadainahun najdain, dan kami itu berikan petunjuk dia itu 2 jalan. Falak tahamal aqobah, maka ia tidak mampu menempuh jalan aqobah. Jalan aqobah itu jalan yang sulit yang ada di gunung. Kalau ibu-ibu pernah ke Arab, itu kan gunungnya beda dengan gunung Indonesia ya. Gunungnya itu terjal, jalannya licin, berbatu. Yang dilihat ya cuma batu, panas. Indonesia kan enggak, naik ke puncak gunung. Tinggi sekali, kiri kanan aku lihat apa? Banyak pohon cemara. Padahal Gunung Kayuran enggak ada cemaranya kayaknya. Dihapusi rombek lagu. Nah. Jalan yang sulit, apa itu aqobah? Ini hanya kiasan saja. Aqobah itu apa? Aqobah itu wa ma adraka ma aqobah, fakku raqobah, membebaskan budak. Sejak sebelum Islam perbudakan itu sudah ada. Dan Islam mau menghapuskan perbudakan tapi bertahap. 1, dengan fadilah orang membebaskan budak itu pahalanya besar. Punya budak bebaskan, kamu bebas. Atau punya uang beli budak bebaskan, pahalanya besar. Karena Islam tidak ingin perbudakan. Yang kedua, ada perbuatan-perbuatan yang kifaratnya itu membebaskan budak. Contoh sumpah, melanggar sumpah. Melanggar sumpah itu misalnya gini, sumpah demi Allah ndak sudi aku ke rumahnya Mas Brian, misalnya gitu. Pas emosi gitu, pas pikir-pikir moso perkara milih RT aja beda pilihan kayak gini, terus saya ke rumahnya Mas Brian, berarti saya melanggar sumpah. Salah satu ibaratnya membebaskan budak. Orang siang hari bulan Ramadan hubungan suami istri, ibaratnya salah satunya membebaskan budak. Maka Islam itu sebelum Abraham Lincoln itu sudah menyuruh untuk membebaskan budak. Konsepnya dalam Quran banyak sekali. Ya, Abraham Lincoln itu udah 1000 tahun lebih setelah Islam. Au it'am fi yaumin dzi masghaba. Au it'am atau memberi makan. Kapan? Fi yaumin dzi masghaba. Di hari paceklik, di musim paceklik, di mana orang-orang kesulitan makan. Ini berat. Pas paceklik yo mikire nek kita mikir so aku mangan opo. Maka banyak orang itu pas sulit ya muncul sifat pelit, itu ya banyak, umum, meskipun tidak baik tapi umum. Pada siapa memberikannya? Yatiman dza maqrabah, anak yatim dari kerabat sing serak sike, cah yatim. Siapa anak yatim itu? Anak yang belum balik dan sudah ditinggal bapaknya, itu namanya yatim. Kalau udah 64 tahun bukan anak yatim lagi. Saya kadang-kadang mohon maaf, saya kadang-kadang miris. Ada istilah anak yatim kok sudah S2 Mas Brian. Di panti asuhan ini udah alhamdulillah. Yang itu S2 udah sedang tesis, yang itu S1
Padahal anak yatim itu kalau belum balik kasih makan. Belum nikah. Nah, masalah itu masalah nikah itu kan masalah laku ndak laku dan berapa nilai tawarannya kan gitu kan. Kok ndak nikah-nikah kenapa? Bukan karena ndak laku, karena dia terlalu pilih-pilih. Kan gitu. Asal sederhana itu gampang kok. Nikah sederhana. Syaratnya 1, manusia beneran. 2, masih hidup. 3, lawan jenis itu aja. Tapi harus kudu ayu, pinter ngaji, suarane apik, duwike akeh, setia, sholihah, wis. Tekan 70 tahun rae kecekel kuwi. Ya. Kudu ganteng, duwike akeh, pokoke 4T, takwa, tampan, tajir, panggilannya tat gitu. Angel kalau gitu. Ini gitu toh. Nah, sekarang kan yang sedang viral itu Neng Umi Laila. Ayu, pinter ngaji. Untung Mas Brian udah punya anak. Saya kira kalau belum punya anak nunggu dia di pinang orang dulu mungkin. Nah ini anak yatim kecil, tidak punya bapak, dikasihani. Jangan malah maaf sertifikatnya dicukup. Ya Allah ya Rabbi, barangnya didol jangan. Au miskinan dapat terobah. Au miskin, orang miskin, orang fakir, tidak punya apa-apa. Melarat banget lah. Jadi damat terobah itu kalau secara bahasa itu apa itu nempel di tanah itu gambaran saking miskinnya, saking melaratnya. Orang melarat itu untuk dibantu, bukan untuk dihina. Dasar kismin. Ini film TikTok Indonesia gitu. Nah, miskin dibantu. Jangan dihina, diledek, diremehkan. Karena doa mereka mustajab. Apa kalau kita membantu doa dia untuk kita mustajab. Orang miskin itu doanya tidak mustajab dalam satu hal, mendoakan diri sendiri kaya. Yang mendoakan orang lain cepat mustajab. Ibu-ibu tak ular. Ular itu di mulutnya ada racunnya. Racunnya itu bisa untuk membunuh, betul? Tapi ular tidak pernah mati keracunan. Padahal di mulutnya ada racunnya. Tapi dia tidak pernah mati keracunan. Kan anehnya ular kan gitu toh. Nah, orang miskin itu doanya mustajab. Tidak mustajab khusus untuk mendoakan diri sendiri jadi kaya. Bukan mustajab sih itu. Nah, kalau ada orang miskin kasih doakan saya ya, doakan saya ya. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia itu termasuk orang yang wa tawassaw bis sabri, saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kasih sayang. Sekarang itu penting loh. Karena sekarang itu kalau tidak tentang kesabaran nanti adanya provokasi. Titik provokasi. Sabar. Kalau ada masalah direnungkan dulu apa permasalahannya, jangan keburu nafsu untuk menghakimi. Kadang-kala tidak tahu ujung pangkalnya langsung ambil keputusan hanya karena like and dislike, suka dan tidak suka. Orang nek suka bu, nek suka aku yo kabeh ketok apik. Wong seneng kok. Nek seneng karo kula niku apik. Dasare ganteng. Ya ngono iki jenenge seneng. Nek ra seneng pret. Ngono iki tok. Nabi Imam Syafi'i mengatakan wa ainu ridha an kulli aibin kalilatun walakinna aina sukhti tubtil masawiya. Pandangan cinta itu membuat rabun terhadap aib. Sedangkan pandangan kebencian itu membuat semuanya tampak salah. Nek seneng kuwi salahe wae bener. Salah wae bener. Ini nek sengit bener wae salah. Nek seneng ki nukokke klambi ijo, padahal selirane abang.
Ya Allah. Iki kok abang ini seneng tetep api. Api ya Mas yo. Aku lho ijo kabeh lho. Iki abang jadi variasi ya Mas yo. Wong seneng kok. Nek sengit ngerti selerane jok tok abang. Paling kuwi senengane mantane biyen gitu kan sengit. Pokoknya bener-bener wong bener nek sengit tetep ketok salah. Ana ustaz ngaji suwe banget kok seneng. Wah, jan ustaz iki jan sabar ngaji nerangke penak, kuat suwe banget. Seneng nek sengit ya ra rampung-rampung ra payon apa piye kae gitu. Sengit kok. Wa tasabil marhamah dan saling menasihati dalam kasih sayang. Jangan membenci, maafkan dan sebagainya. Terutama di zaman akhir ini, saling nasihat itu penting biar tidak mudah terbakar emosi. Ulaika ashabul maimanah, mereka adalah penghuni kanan, golongan kanan. Kanan dan kiri hanya kiasan. Kalau kanan gambaran baik, kiri gambaran buruk, gambaran saja. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Dan orang-orang yang kafir, yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, mereka itu ashabul mas'amah, golongan kiri, golongan yang tidak baik. Alaihim narum sodah, pada mereka api yang menyala-nyala, api yang dinyalakan, api yang membakar. Nah, ini masalah surah Al-Balad ini tentang tauhid dan ajaran untuk berbuat baik. Apa? Bebaskan budak, ngasih makan anak yatim, orang miskin, dan nasihat menasihati dalam kesabaran dan kasih sayang. Demikian, banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Semoga seluruh jamaah Nurhidayah oleh Allah diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang manfaat, kesehatan, dan kelak semoga kalau kita dipanggil Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan juga moga-moga kita dimasukkan ke surga bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu misdahi alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin wal mu'minin min al-ahya'i minhum innaka min Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami yang berkumpul di sini ya Allah ampunanmu atas dosa-dosa kami ya Allah. Siapapun di antara kami yang punya aib ya Allah tutuplah. Siapapun di antara kami yang memiliki kebutuhan ya Allah cukupilah. Siapapun di antara kami ya Allah yang sedang sakit sehatkanlah. Siapapun di antara kami ya Allah yang punya masalah berikanlah solusi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala akhir khalqi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.